Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrum fotometer UV vis dalam pengertiannya, komponen beserta fungsinya, dan juga analisis kuantitatifnya. Yang pertama, fotometer UV vis atau spektrum fotometer ultraviolet visible adalah instrumen yang sering sekali digunakan dalam analisis kimia untuk mendeteksi senyawa berdasarkan absorbansi foton. Lalu panjang gelombang yang dapat digunakan menggunakan instrumen ini yaitu berkisar pada 200 sampai 700 nanometer. Interaksi absorpsi tersebut berasal dari cahaya dari suatu sumber yang disebut radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan materi yang biasanya kita tahu dengan molekul atau atom. Prinsip kerja dari instrumen ini adalah panjang gelombang tertentu dari sampel yang dianalisis. Energi listrik yang dihasilkan dari fotosel akan memberikan sinyal ke detektor untuk diubah menjadi data absorbansi. Jadi energi listrik yang dihasilkan akan diubah menjadi data absorbansi yang kita gunakan untuk menghitung atau menganalisa kuantitatifnya. Lalu yang ketiga adalah cahaya dari sumber cahaya diarahkan ke monokromator yang berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tertentu. Komponen pada UV vis itu ada 5, yaitu sumber cahaya, monokromator, cuvette, detektor, dan readout. Sumber cahaya di sini ada menggunakan 2 sumber cahaya biasanya yaitu lampu tungsten untuk cahaya visible pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dan lampu deuterium untuk cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 0 sampai 400 nanometer. Lampu tungsten digunakan untuk menghasilkan cahaya tampak dan lampu deuterium menghasilkan cahaya UV. Cahaya dari sumber cahaya akan diarahkan ke monokromator atau biasa menggunakan prisma. Lalu selanjutnya, monokromator. Monokromator di sini berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Terdapat entrance slit untuk cahaya masuk dan dipecah menjadi spektrum panjang gelombang berbeda pada prisma. Lalu selanjutnya, panjang gelombang tersebut keluar pada exit slit sesuai dengan panjang gelombang yang telah diatur dan mengenai sampel. Lalu sampel tersebut dimasukkan kepada wadah cuvette. Dalam tempat sampel berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm memiliki permukaan lurus, transparan, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Terdapat berbagai tipe bahan yang digunakan antara lain kaca optik, kuarsa, ini yang paling direkomendasikan, dan plastik. Jika menggunakan pelarut organik, lebih baik tidak menggunakan plastik karena akan leleh. Saat cahaya melewati cuvette, berisi sampel terdapat cahaya yang diserap dan diteruskan pada detektor berfungsi untuk menangkap sinar yang melewati sampel. Banyak sekali jenis detektor yang digunakan pada UV vis, antara lain yaitu photodiode array atau PDA dan charge coupled device atau CCD. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang PMT, yaitu photo multiplier tube. Detektor ini berfungsi untuk menangkap sinar yang melewati sampel. Pada PMT, bekerjanya yaitu dengan mengubah cahaya menjadi sinar listrik melalui proses amplifikasi. Foton mengenai fotokatoda, elektron akan dilepas dan dipercepat oleh dinoda yang ada sehingga menghasilkan amplifikasi sinyal tinggi. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu readout. Readout di sini adalah sistem yang menangkap energi listrik dari detektor dan dikeluarkan menjadi data-data absorbansi pada sampel yang kita uji. Data tersebut akan dilambangkan pada layar instrumen UV vis. Selanjutnya yaitu analisa kuantitatif pada UV vis. Analisa kuantitatif pada UV vis bisa menggunakan 2 metode, yaitu kurva kalibrasi dan adisi standar. Dari metode kurva kalibrasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dan dilakukan dengan mengetahui kadar sampel dengan memasukkan nilai absorbansi sampel ke dalam regresi linear yang diperoleh dari absorbansi laboratorium standar. Yang selanjutnya yaitu metode adisi standar dilakukan
dengan penambahan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui ke sampel. Tujuan dari dilakukannya metode ini adalah untuk meminimalisir kesalahan karena perbedaan matriks sampel dan standar. Terdapat hukum Lambert-Beer yang berhubungan dengan absorpsi radiasi dan panjang gelombang medium yang dilalui. Persamaan Lambert-Beer adalah IT sama dengan I0 10 pangkat min KB, dengan K adalah konstanta yang tergantung pada ketebalan larutan, yang B adalah tebal larutan dalam satuan cm, dan I0 adalah intensitas sinar datang, dan IT adalah intensitas sinar yang diteruskan. Dapatkan turunan dari hukum tersebut, yaitu A dikali tetapan absorptivitas molar dikali dengan tebal larutan dan dikali dengan C. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.